Halo Sobat Belajar, gimana keadaannya hari ini? Yang pasti tetap semangat untuk belajar, bukan? Kembali lagi dalam bahasa Inggris, dalam pelajaran bahasa Inggris bersama dengan saya Marcel. Hari ini sebelum mulai nih, kita akan bahas satu tokoh yang namanya Moby Dick. Apakah Sobat Belajar familiar dengan nama tokoh ini, Moby Dick? Atau mungkin pernah nonton film In the Heart of the Sea? Yang main itu si Tom Holland waktu itu sama Chris Hemsworth. Kalau Sobat Belajar juga belum kurang familiar tentang siapa sih sebenarnya Moby Dick itu, coba kita simak video yang satu ini. Is Moby Dick real? You have most likely heard of the novel, Moby Dick, written by Herman Melville and published in 1851. It is nowadays considered a classic. This story is about a captain's search to kill a giant white whale, based on real-life events. Herman Melville was inspired by the story of George Pollard, a former captain of the whaler Essex. While the Essex was in a 2-year whaling expedition crisscrossing the Pacific, the Essex was bashed by a giant sperm whale. George Pollard and his crew escaped in lifeboats to begin an ordeal involving sickness, starvation, and cannibalism. Pollard was one of the few to survive the encounter. Another inspiration for Melville's novel is an albino sperm whale that destroyed over 20 whaling ships. The sperm whale was a massive 70 feet long and was named Mocha Dick. The ferocious whale was first sighted off the coast of Chile near Mocha Island, and thus was named Mocha Dick. Mocha Dick survived over 80 encounters with whaling ships. According to Jeremiah and Reynolds, Mocha Dick met his downfall while attacking a ship and was harpooned and killed. Mocha Dick's body yielded over 100 barrels of oil. Over 20 harpoons were found to be embedded in its body. This inspired Herman Melville's book, So Moby Dick is in fact real, a combination of two stories. Moby Dick has recently seen pop culture in the movie In the Heart of the Sea. Thanks for watching. Please subscribe to this channel and give this video a like. And as always, I'll see you in the next one. Nah, gimana? Mungkin kalau sekarang Sobat Belajar udah lebih familiar lagi tentang Moby Dick. Moby Dick merupakan satu tokoh bisa dibilang antara fiksi dengan kenyataan karena dia based on real story ya, dari novel yang tadi disebutkan itu tahun 1851 ya. Jadi dia merupakan paus sperma pembunuh yang suka menghancurkan kapal-kapal dan membuat kerusakan. Nah, kira-kira sama pelajaran hari ini hubungannya apa sih? Hari ini kita akan membahas lagi tentang structure of recontext. Yang kita tahu kan recontext itu adalah menceritakan kejadian di masa lalu seperti Moby Dick tadi. Tapi hari ini kita akan belajar lebih ke strukturnya. Jadi jangan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jadi membahas sedikit lagi tentang recontext. Recontext itu apa sih? Salah satu teks dalam bahasa Inggris, tentu aja kita lagi belajar bahasa Inggris ya, berfungsi untuk menceritakan suatu cerita, kegiatan, dan tindakan. Biasanya menceritakan masa lalu, kayak tadi Moby Dick itu kan kejadiannya di sekitar tahun 1851. Dan masih diceritakan sampai sekarang, novelnya masih ada, filmnya juga masih rilis lagi. Jadi itu yang disebut dengan recontext, untuk menceritakan cerita, kegiatan, dan tindakan. Kayak tadi ya, tindakan untuk memburu si Moby Dick ini, dan juga tindakan Moby Dick ini untuk memburu juga perahu-perahu yang menangkapi paus-paus untuk diambil minyak hatinya. Seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu contoh dari recontext ya. Oke. Lalu strukturnya itu mudah banget ya. Recontext itu strukturnya mudah. Kenapa dibilang mudah? Karena cuma ada 3. Pertama, orientation. Lalu masuk ke eventsnya. Ingat bacanya apa? Event, bukan event. Eventnya apa? Lalu reorientationnya lagi. Nah, kenapa orientation sama reorientationnya sama?
kita udah belajar kita udah pernah bahas, tapi kita akan coba bahas lagi. Jadi kita akan bahas dari orientation. Orientation seperti namanya, orientasi. Permulaan kan ya biasa sobat belajar juga kalau masuk sekolah baru atau kampus baru ada masa-masa orientasi atau pengenalan. Sama seperti di sini, it gives the reader the background information needed to understand the text. Garis bawahi sebelah sini. Ya, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Jadi orientation ini adalah untuk ya seperti sobat belajar masuk ke sekolah baru tadi, background information, informasi dasar, toilet ada di mana, kantin ada di mana, ruang kelas di mana, ruang guru di mana, seperti itu kan. Sama juga dengan recount text ini. Jadi kalau kayak tadi, misalkan who was involved, ya si Moby Dick tadi, where it happened, in the ocean, in the open ocean or open water gitu ya, when it happened, 1851. Seperti itu. Jadi itu adalah, dan nggak harus sesimpel ini, bisa juga di elaborate. Jadi contohnya kayak kejadian itu awal mulanya di mana, ya siapanya tuh siapa aja, banyak dijelaskannya juga bisa panjang. Misalkan kejadiannya itu di misalkan di London, ya ada si A, B, C, D gitu misalkan. A bisa dijelaskan panjang sampai berapa paragraf, B juga, C juga, D juga. Jadi nggak melulu orientation ini tuh cuma singkat. Ya, tapi bisa juga kita elaborate asalkan tetap memberikan background information seperti itu. Udah ada contohnya di sini, ya. Yesterday. Ini untuk menjawab apa? Tuh, yesterday I stayed the night at my friend's house di Laya. Ayo, friend's house di Laya. Berarti ini menjawab yang apa? Where? Ya. With my other 3 friends, Amanda, Tiara, and Clarice. Ini menjawab who? Delia's house is so pretty. It has a big garden with a lot of kind of flowers and a big swimming pool. Right from the balcony, we can see the scenery of the whole of Bandung City. Ya, jadi who, when, where, lalu dijelaskan. Ini bisa masuknya tuh sebenarnya ke sini aja ya. What? Jadi sebenarnya, oke, dia stay di rumahnya si Dilaya. Rumahnya Dilaya ini apa? Ya apa? Besar, ada tamannya, banyak bunganya, ada kolam renangnya, bisa kelihatan kota Bandung, itu dan lain sebagainya. Ya, lalu kita lanjut ke events. Events seperti yang kita tahu adalah kejadian-kejadian yang di sini hitungannya adalah kejadian intinya. A series of events. Jadi nggak cuma satu, tapi bisa juga ada beberapa. Ordered in a chronological sequence. Ini yang penting nih. Chronological sequence. In the first day, and in the next day, and in the last day. Jadi kan sequence-nya ya. Hari pertama, hari keesokannya, dan hari terakhir. Seperti itu kan. Jadi eventnya itu ada beberapa, mungkin ada satu atau ada beberapa, tapi biasa di konteks itu eventnya ada beberapa ya. Sebentar ya, kita bisa lihat di sini eventnya tuh nggak cuma satu, tapi ini we first arrive itu kan udah termasuk event ya, datang jam segini. Dilaya has welcomed us and asked us to get around the house as she explains all the room inside her home along with its function. Jadi dia datang dulu, ini udah event pertama. Ada event kedua di sini dijelaskan. After walking around the house, we gather at Dilaya's room to put our things. Then we go to the garden and have some tea while chatting with each other. At 12 p.m., Dilaya asks us to eat the lunch prepared by the chef. 5. The food was delicious. It was a traditional food from Korea. After lunch, we decided to go swimming. We had a good time. Around 5 p.m., we cleaned ourselves and prepared for barbecue session for the night. We ate a lot of meat and saw the city lights of Bandung City. Right by 11 p.m., we got back to the house and sat in a circle in the light room to talk and have some discussion. Jadi events ini makanya diberikan S. Yang artinya apa? Artinya event ini tidak tertutup pada satu acara doang. Tapi di sini aja, dalam satu teks ini aja ada 8 event yang terjadi. Contohnya 1, emang secara garis besar eventnya menjelaskan tentang kepergian si author ini ke rumahnya Dilaya.
Betul, tapi sampai di rumah Dilaya itulah yang kita sebut dengan event. Ya. Jadi datang pertama, welcome at first arrive at 8 AM itu pertama. Lalu kedua ini explain of the room ya, dari situ dia room tour, house tour ya. Dari house tour dia ke rumah Dilaya, ke kamar Dilaya. Dari itu dia minum teh, dari makan siang, habis itu dia pergi berenang, habis itu dia barbecue, habis itu dia ini, dia itu sampai akhirnya selesai di jam 11 ini ya. Di event ke-8. Jadi itu merupakan urutan event. Kenapa urutannya penting? Nah, di sini juga kita lihat udah ada jam-jamnya. Sampai jam 8 ya. Setelah itu tadi dijelaskan langsung nih makan siang jam 12, lalu ada jam 5, lalu ada jam 11. Ini yang kita sebut sebagai chronological sequence. Jadi secara kronologi kejadiannya harus urut. Dari 1 sampai ke 8 itu harus urut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi ada 8 itu kan. Kalau ditukar-tukar gimana Kak ceritanya? Coba kalau ditukar-tukar. Datang dulu, habis itu langsung cerita kalau kita datang jam 8 pagi. Terus kita ke kamar dia jam 8 malam lalu kita tidur. Tapi siangnya kita makan siang dulu lalu kita berenang. Atau kita berenang dulu lalu kita makan siang. Ya, lalu kita barbecue dulu, habis barbecue kita tapi paginya tadi room tour. Nah, jadi kan berantakan. Ya. Jadi inilah pentingnya kita menggunakan chronological sequence ini. Ya, in the first day, contohnya nih yang kita bahas lagi. In the first day, hari pertama dia ngapain aja. Lalu in the second day, next day, and then the last day, ya, seperti itu. Next. Next adalah reorientation. Seperti namanya reorientation, itu merupakan kembali lagi ke orientasi tadi untuk menjelaskan lagi secara lebih personal. A personal comment about event or what happened in the end. Ya. We finally go to sleep around 2 AM. It was late, but we had so much fun. I would love to go back to Dilaya's house. Jadi, untuk mengakhiri dari cerita tadi, dari dia menjelaskan pertama itu dia lagi ke rumah Dilaya sama siapa, di mana, kapan dan lain sebagainya. Lalu dijelaskan lagi kalau akhirnya kita tidur jam 2 dan menuliskan personal comment atau kesan pesan seperti ini. I would love to go back to Dilaya's house. Saya akan senang kalau saya bisa kembali lagi ke rumahnya si Dilaya ini. Jadi ini yang dinamakan dengan reorientation. Jadi awalnya udah dapat tentang keterangan-keterangannya kan. Lalu isinya tentang apa? Lalu terakhir untuk menutupnya kesan pesan atau bisa juga jadi sebagai inti dari semuanya. Ya. Itu yang merupakan namanya reorientation. Seperti itu. Oke. Kita lihat di sebelah sini udah ada contohnya tentang sebuah recount text. Oke, kita akan coba bahas 3 ya. Pertama, judulnya Being Late. Last morning, Dinar, my roommate, woke up late and she had to go to campus. Last morningnya when? Dinara jadinya siapa? Who? Lalu had to go to campus. Where? Jadi ini udah ada kejelasan singkat. Pokoknya siapa, kapan, lalu kemana. Ya, kejadiannya juga what. She woke up late. Lalu, when she wanted to take her motorcycle, in fact, she couldn't move it because there were some motorcycles that blocked up her motorcycle. Ini event pertama, ya. She tried to move all the motorcycles so that her motorcycle could move from the garage, but she couldn't do it. Then she called Adele, who had the motorcycle, which blocked it up. After that, her friend who had the motorcycle helped her. Finally, she could move her motorcycle and rode it to go to campus. Jadi, kalau tadi eventnya itu ada banyak, kalau ini eventnya lebih sedikit, ya. Jadi, Sobat Belajar udah tahu ya, ini dibagi juga udah cukup jelas, oke? Ini yang namanya orientation, ini yang namanya event, ini yang namanya kita singkat aja, reorientation. Tapi Sobat Belajar udah tahu. Oke, eventnya ada apa?
Oh, dia ingin memindahkan motornya untuk keluar, tapi dihalangi oleh motor lain. Dia coba untuk memindahkan motor itu sendiri, tapi nggak bisa. Lalu reorientation-nya apa? Akhirnya apa? Akhir ceritanya tuh apa? Oh, akhirnya si Adele menolong dia. Adele tuh yang punya motor yang menghalangi motor dia, lalu dipindahkan, jadi si ini bisa jalan ke kampus. Udah, as simple as that. Ini juga termasuk recount text. Oke? Kita coba lihat yang kedua. A Beautiful Day at Jogja by Arsyanti Dewi. Last week, my friends and I went to Jogja. We visited many places. First, we visited Parangtritis Beach. The sun shone brightly and the scenery was very beautiful there. We felt the wind blew across to us. We also saw a lot of people in that beach. There were many birds flew in the sky. Also, there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Second, we visited Gembira Loka Zoo. We saw many kinds of animals there. We saw many kinds of animals there, such as monkeys, tigers, crocodiles, snakes, etc. We looked around in the zoo and also took pictures of those animals. Then, we felt hungry, so we went to a restaurant. As soon as we finished our lunch, we decided to go home. For me, that was a beautiful day, though I could not visit Malioboro. We really enjoyed it and I hope I could visit Jogja again. Oke, jadi orientation udah jelas, singkat. Ini juga eventnya udah jelas, adanya di tengah. Dan juga ada kronologinya. First, second, then. First, second, then. Seperti itu. Ya, bisa juga taruh lastly di belakang juga seperti itu. Lastly bisa taruh sebelah sini. Lastly, after we finish our lunch, seperti itu ya. Lalu yang terakhir, reorientation. Ada personal comment-nya. That was a beautiful day, though I cannot visit Malioboro. As we know, Malioboro itu merupakan salah satu yang ikonik di Jogja. Jadi dia merasa sayang udah ke Jogja tapi nggak ke Malioboro. Seperti itu, ya. Kita cepat aja di sini. Eventnya juga udah tahu ya, lebih dari satu. Terakhir. Contoh terakhir. Man charged with pushing old woman down bus. Man charged with pushing old woman down bus. Orientation, Singapore. The man who pushed an old woman down a bus along Upper Thomson Road has been charged in court. 25-year-old Ong Kok Hau is accused of hurting 76-year-old Huang Li Lian Ni on bus service number 167 at about 3 p.m. on June 5 this year. Jadi ini udah jelas banget ya, karena ini merupakan laporan berita. Who-nya udah siapa? Who-nya ada dua yang mendorong, si Ong Kok Hau dan juga si victim, Huang Lilian Ni Li. Di mananya? Singapura. Where? What happened? The man pushed an old woman. Where-nya when? 3 p.m. June 5 this year. Where-nya juga ada dua, bus service number 167. Seperti itu. Events. Ong is said to have used his right hand to push the old woman on her back, causing her to fall on the steps of the bus. The incident was captured in 2-minute video and uploaded on YouTube. The video shows Ong suddenly flying into rage at Madam Huang for pressing the bell at the last minute along Upper Thomson Road. Ya, jadi ini kejadiannya cuma satu kejadian. Kalau si Ong ini mendorong si si Ong ini mendorong si Madam Huang karena dia kesel karena Madam Huang ini membunyikan bell. As simple as that. Lalu reorientationnya apa? A shouting match then ensued and during the heated spot, Ong threatened to slap the woman before pushing her down the bus. Ong's lawyer, Eddie Koh, will be making representations to the court. The case will next be mentioned in December. Ini agak ketutup yang bagian bawahnya. Tapi reorientationnya seperti itu, ya. Reorientationnya kalau ada penjelasan sedikit tentang kejadian itu sebenarnya terjadi karena apa, lalu penyelesaiannya gimana. Ya, si Koh bakal menghadapi pengadilan, ya, yang akan terjadi di Desember nanti. Seperti itu. Jadi ini juga merupakan contoh recount text. Oke? Kita udah bahas 3, sekarang kita akan masuk ke quiz time. What are the generic structures of recount text? Ini kepotong setengah nih kayaknya soalnya. What are the generic structures of recount text?
Kita udah bahas berkali-kali, harusnya tanpa ini pun Sobat Belajar udah bisa harus menjelaskan. Ya, ada apa aja tadi? Ada event. Ya, event bener. Ini nggak ada event, berarti udah pasti salah. Lalu ada orientation. Ini nggak ada orientation, pasti salah. Oke, jadi ini kita lihat orientation, event, reorientation. Betul. Jadi orientation untuk apa? Untuk menjelaskan what, who, where, pokoknya semua informasi yang diperlukan untuk memulai sebuah kisah. Event, ya semuanya yang terjadi atau events, karena kalau eventnya banyak. Lalu reorientation untuk kembali lagi sebagai penyelesaian dan kalau ada personal comment. Oke, gampang banget. Next, what does event mean? Kalau disuruh jelasin nih, kita tahu event tuh ada di tengah, ini segala macam, harus chronological. Tapi kalau ditanya seperti ini, what does event mean? Is it the important part of the text? Is it the content of the text? It is used to educate the readers. It is used to entertain the readers. Event itu yang mana? Lebih tepatnya. Apakah dia the important part of the text? Apakah penting? Ya, penting. Kalau enggak, apa yang diceritain? Betul? The content of the text. Bener juga, kalau nggak ada event, apa yang dijadiin konten? To educate the readers, bisa jadi. To entertain the readers juga bisa. Jadi karena ini ambigu, kita eliminasi. Dua-duanya bisa, tapi bukan itu tujuan utamanya. Ya, what does event mean? Event itu adalah lebih ke content of the text. Kenapa? Bukan the important part, karena tiga-tiganya juga important, sama seperti ini jawabannya. Jadi kayak bisa iya bisa enggak. Jadi lebih tepatnya adalah the content of the text. Isi ceritanya itu apa? Konten itu kan seperti itu. Isi ceritanya apa? Itu yang disebut dengan event. Lalu ada contoh di sini. Last February I went to Bandung with UI Create student. UI Create is a short course program from University of Indonesia for international students. At the time, the participants were from Japan, China, and Philippines. What is the generic structure of the passage above? Jadi ini tuh termaksudnya apa? Apakah ada termasuk event? Apakah ada termasuk orientation apa reorientation? Ini karena saya yakin Sobat Belajar udah pasti bisa. Yang udah jelas bukan bagian dari ini, kita catat aja langsung. Ya. Event, reorientation, apa? Orientation. Kita lihat. Last February itu apa? When? I went to Bandung. Bandung itu apa? Where? With UI Create student. Who? UI Create student, blah 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 blah. What? Ini juga who. Dari mana aja kan? Jadi kalau udah ada ini, when, where, who, what, itu udah jelas artinya apa? Orientation, betul? Nah, jadi seperti itu. Okay. We were very tired when we arrived in Depok. But we had a lot of fun during the cultural visit. It was very nice to go to Bandung and I hope I can go there again. Nah, kita garis bawahi, I can go there again sometime. What is the generic structure of the text above? Kalau Sobat Belajar baca ini, kira-kira ini adanya di atas, di tengah, apa di bagian paling terakhir? Bagian paling terakhir, ya. Tentu aja, karena dia udah cerita, oh kita udah capek pas kita udah sampai di Depok, ya. Lalu, it was very nice to go to Bandung, ya. And I hope to go there again someday. Jadi, sometime. Jadi, ini merupakan personal comment. Yang ada personal comment itu biasa apa? Coret lagi, reorientation, betul? Betul ya? Next. After breakfast, he took me to the garden behind his house. The garden was very big and beautiful. There's a big bird cage in the garden. There were many kinds of birds in that cage. I spent a long time feeding the birds. I also took pictures with those beautiful birds. Jadi after breakfast, he took me to the garden. Yeah, the garden was very beautiful. There's a bird cage. There were many kinds of bird cage. I spent a lot of time feeding the birds. Yeah, I also took pictures.
Jadi yang ada number-number ini artinya apa? Artinya apa? In this case, events. Ya, karena ini merupakan inti dari cerita. Mungkin sebelumnya dia kayak cerita dia lagi di mana, sama siapa segala macam, kan? Di sini udah nggak dijelasin lagi, udah diganti dengan kata he. Ya, udah nggak dijelasin lagi siapa yang ngajak siapa. Cuma dibilang, oh he took me. Ya, jadi kita udah tahu, oh pasti udah dijelasin di atas. Berarti ini bukan orientation. Lalu, ini ada, apakah ada pesan kesannya? Apakah ada personal comment di sini? Belum ada juga, jadi kita udah tahu ini pasti event. Tapi untuk ngeceknya gimana? Ya kita baca. Oh, pertama dia bawa saya ke taman. Oh, lalu abis itu saya kasih makan burung. Oh, abis itu saya ambil gambar sama burung. Jadi ini merupakan general structure event. Ya, generic structure itu merupakan event karena isian dari recontext ini. Oke. Jadi kita udah bahas cukup dalam dan cukup banyak juga. Jadi kita lihat berbagai macam ini ya contoh. Jadi kita udah belajar tadi hari ini struktur dari recontext itu ada 3. Pertama orientation, events, dan juga reorientation. Orientation itu untuk apa? Untuk ngajarin tuh who, where, when, dan lain sebagainya. Untuk eventsnya itu untuk isinya, untuk untuk memberitahu kita kejadian-kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Lalu reorientation isinya bisa personal comment dan bisa juga untuk menceritakan kembali. Tapi kalau tadi di awal ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa kita jelaskan lagi di reorientation dan juga ditambah dengan personal comment. Ya, kayak tadi, oh I have so much fun. Lalu I would like to go back to Bandung, I would like to go back to Jogja, something like that. Oke, jadi kita udah tahu sekarang struktur dari recontext ini. Ya. Jadi sekian perjumpaan kita. Terima kasih untuk perhatian Sobat Belajar untuk mantengin terus sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih karena sekarang belajar mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.